ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini Miss Cindy bersama dengan anak-anak kelas 1 mau belajar. Nah, sebelum belajar tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semua anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, siapkan semua hati kalian untuk belajar. Nah, biar Tuhan pimpin pelajaran kita hari ini. Semua tutup matanya, semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Dan kami akan belajar agama. Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar mengerti, memahami akan setiap pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk bab yang kedua. Kalau kalian sudah punya buku paket, kalian bisa buka bukunya bab yang kedua ya. Sambil di sini menjelaskan, sambil kalian memperhatikan buku kalian juga dan garis bawahi setiap bagian-bagian yang di sini jelaskan melalui video hari ini. Nah, anak-anak semuanya siapkan seluruh peralatan kalian, buku, pensil. Nah, siapkan juga hati kalian supaya ketika kalian belajar agama, kalian mengerti firman Tuhan, kalian mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Semangat semuanya. Tapi sebelum mulai belajar, di sini mau dengar dulu suaranya anak-anak kelas 1. Ayo semuanya tepuk Yesus bersama Miss Cindy ya. Oke? Semua semangat. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Wow, suara kalian pasti sangat keras. Walaupun Miss Cindy nggak mendengar sekarang, tapi Miss Cindy percaya kalian semangat mau belajar. Oke, kita lihat. Untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia. Ya, temanya tujuan Tuhan menciptakan. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu membuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini adalah ayat dasar yang akan menjadi pelajaran kita hari ini. Ayo semuanya, kalau kalian sudah bisa buka Alkitab, buka Alkitabnya juga ya. Tujuan Tuhan menciptakan yang pertama adalah untuk mengenal Sang Pencipta. Jadi Tuhan mau supaya kita mengenal Tuhan. Ya, di sini kasih contoh ya. Ketika kita dilahirkan ibu kita, pasti kita belum kenal ibu kita ya, karena kita masih kecil. Ya, ibu menggendong, menyayangi setiap hari. Ibu memberikan makanan yang sangat bergizi supaya kita bisa bertumbuh dan bertambah besar. Tapi kita belum mengenal dengan ibu kita. Karena apa? Karena kita masih kecil. Ya, selama ada dalam kandungan selama 9 bulan, nah ibu kita itu tetap menyayangi kita, tetap mengasihi kita. Ibu mengajariku untuk berjalan dan berbicara. Ayah juga mengajariku berdoa kepada Tuhan dan memohon berkat untuk diriku. Jadi bukan cuma ibu yang menjaga dan memelihara kita, tapi ayah juga mengajari kita bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya, ayah selalu juga sering membacakan Alkitab untuk aku dan keluargaku. Nah, contohnya tentang Alkitab ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ayah dan ibu memberikan contoh beberapa hal. Ya, sebagai anak kita harus belajar bagaimana cara mengasihi dan bersikap sopan kepada siapa saja.
Jadi ayah dan ibu itu memberikan contoh bagaimana kita harus mengasihi dan bersikap sopan kepada siapa saja. Yang kedua, kita melihat ayah dan ibu memberikan contoh agar kita bisa mengampuni apabila ada orang yang berbuat salah kepada kita. Ya, ketiga, kita lihat bagaimana cara orang tua mengajar kita, memberi contoh ketika kita harus meminta maaf kepada orang lain apabila kita berbuat salah. Nah, ini harus menjadi pelajaran juga buat kalian, ya. Jadi ayah dan ibu itu sebagai orang tua kita memberikan pelajaran dan memberikan contoh yang baik. Nah, selain kita belajar mengenal ayah dan ibu, kita juga harus belajar untuk mengenal Tuhan yang menciptakan dan memelihara semua ciptaannya. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keenam. Tuhan setia mengasihi dan melindungi. Artinya, Tuhan berlaku adil kepada semua manusia. Ya, kita belajar mengenal Tuhan dengan cara membaca kitab suci, membaca Alkitab. Harus rajin ya baca Alkitabnya ya. Kita juga melihat bahwa ketika kita diciptakan, kita mengenal pencipta kita yang agung, ya. Sekarang kita lihat dalam buku paket halaman yang ke-10. Ya, kalau kalian belum ada buku paket tidak mengapa, boleh ikuti saja, boleh ditulis di PS. Ya, apa gambar yang kalian lihat pada gambar halaman 10? Kalian bisa lihat ini. Nah, jawabannya adalah Yesus menyayangi setiap anak-anak. Wow, luar biasa ya. Tuhan tuh tidak membeda-bedakan. Kita dari suku mana, ya, kita memiliki bahasa apa. Jadi Tuhan sangat mengasihi anak-anak semua manusia yang ada di dunia ini. Yang kedua, kalian bisa menulis dari firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-12. Nah, ini kata-katanya ya. Inilah perintahku supaya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini mesti dikasih tugas ya. Kalian tulis di PS dan kalian hafalkan, divideokan, dan dikirim ke Miss Cindy. Oke? Jangan lupa ya. Ayat hafalannya Yohanes 15 ayat 12 dihafal, divideokan, dan dikirim ke Miss Cindy. Lanjut, untuk yang kedua, tujuan Tuhan menciptakan adalah supaya kita menjadi sahabatnya Tuhan. Ada salah satu contoh tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Abraham. Dia adalah sahabat Allah. Nah, pasti kalian juga senang kan jadi sahabat Allah? Sangat menyenangkan ketika kita bersahabat dengan Allah. Abraham ya disebut sebagai sahabat Allah. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Dia selalu berbicara dengan Allah setiap hari. Ya, seperti seorang sahabat. Contohnya, satu waktu Abraham berdoa kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan hendak menghukum Sodom Gomora. Mereka itu adalah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Setiap saat mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghukum bangsa itu, yaitu Sodom dan Gomora. Ternyata di Sodom Gomora itu ada seorang saudaranya Abraham, yaitu Lot. Tetapi Abraham berdoa dan berkata kepada Tuhan agar tetap mengasihi bangsa itu. Terlebih jika di sana masih ada orang yang benar. Tetapi setelah dihitung-hitung, di sana tidak ada lagi orang yang hidupnya benar. Jadi semua melakukan kesalahan. Kalau Abraham hidup benar dan menjadi sahabat Tuhan, ia mengasihi Tuhan seperti seorang sahabat. Contoh kalau kalian punya sahabat, paling kalian juga sayang ya. Setiap hari
Abraham akrab berbicara dengan Tuhan di dalam doanya. Kalian juga bisa berbicara sama Tuhan lewat doa-doa kalian. Ya, kalian bisa berbicara kepada Tuhan seperti seorang sahabat. Kalau Abraham bisa, kalian juga bisa. Menjadi sahabat Tuhan berarti berbicara dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Jadi setiap hari harus rajin berdoa ya. Caranya adalah dengan berdoa dan membaca Alkitab. Ayo, siapa yang setiap hari baca Alkitab dan berdoa? Luar biasa. Berdoa berarti menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi semakin kita banyak berdoa, semakin kita menjadi orang-orang yang kuat. Sekalipun kalian masih kecil, kalian harus bisa belajar berdoa. Berbicara kepada Tuhan seperti seorang sahabat. Membaca Alkitab adalah perintah Tuhan. Karena firman Tuhan juga menjadi pelita bagi perjalanan hidup manusia. Kalau kalian mau tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kemauannya Tuhan, baca Alkitab. Menjadi sahabat Tuhan juga berarti menaati perintahnya. Kalian adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini ada di Alkitab ya, Yohanes 15 ayat 14. Apa yang harus aku lakukan sebagai sahabatnya Tuhan? Ya, jadi kita harus yang pertama mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihiku. Yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Ketiga, meminta maaf kepada orang lain. Mendoakan orang lain agar Tuhan mengasihi mereka. Murah hati memberikan apa yang aku miliki. Menghormati orang tua. Menghargai teman dan tidak mengejek atau menghinanya. Jadi kalau kalian menjadi sahabatnya Allah, kalian harus lakukan ini semua. Ya, puji Tuhan, demikian penjelasan materi Miss Cindy pada hari ini. Ya, kita belajar tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama, kita bisa melihat tujuan Tuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Ya, untuk yang ketiga dan yang keempat, Miss Cindy akan lanjutkan minggu depan. Ya, untuk yang ketiga dan keempat adalah supaya Tuhan menjadi pendamai. Yang keempat, supaya kita memuliakan Tuhan. Akan Miss Cindy lanjutkan untuk materi minggu depan. Kerjakan tugas yang Miss Cindy berikan hari ini, yaitu menghafal. Ya, tulis di buku PS, hafalkan, videokan, minta tolong Mama untuk videokan, dan kalian bisa kirim ke Miss Cindy. Jadi tugas hari ini, yang pertama tugas ibadah, yang kedua tugas video. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami sangat bersyukur bahwa kami diciptakan Tuhan sungguh-sungguh sempurna, sungguh istimewa, sungguh luar biasa. Karena kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan kami mengerti, anak-anak kelas 1 memahami bahwa tujuan Tuhan menciptakan kami adalah supaya kami bisa mengenal Tuhan. Supaya kami bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa selalu melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Kami akan melanjutkan materi kami minggu depan, Tuhan selalu beri kami kesehatan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.